Guys, seperti semua kita sudah sedia maklum, Indonesia adalah salah satu negara yang berkontribusi besar dalam mewujudkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Jadi hal ini terlihat ketika Indonesia mendesak Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina kerana tindakan Israel dianggap tidak sesuai dengan amanat yang dipegang kuat oleh Indonesia dan bahawa penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Jadi hal ini telah membuatkan hubungan antara Indonesia dan Israel itulah menjadi tegang dan bahkan sehingga sekarang ini tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel itu guys. Dan kerana itu guys, kita lihat juga yang judul yang kita mahu reactionkan ini mengatakan Israel belak-belakan sebut Indonesia di sidang PBB. So, apakah yang dibicarakan? Bagaimana video selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Angka dan Data Channel dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Angka dan Data Channel. Tonton sehingga habis guys agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Angka dan Data Channel. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Israel belak-belakan sebut Indonesia di sidang PBB. Waduh, apa yang dibicarakan? 5 faktanya. Itu judulnya ya guys. Okey. Halo, hai. Angka dan Data Channel. Jangan lupa subscribe. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Halo, hai. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam mewujudkan perdamaian di antara bangsa-bangsa yang ada. Itu kita pasti guys ya. Indonesia ini cinta damai ya. Cinta damai, cinta keamanan. Itulah Indonesia yang kita tahu ya. Ya, hal ini terlihat salah satunya ketika Indonesia mendesak Israel agar mengakui kemerdekaan Palestina. Karena bagi Indonesia, perbuatan Israel tidak sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar yang dipegang kuat oleh Indonesia, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Benar. Hal ini membuat relasi antara Indonesia dan Israel menjadi dingin, bahkan tak menjalin hubungan diplomatik sama sekali. Bagi saya lah guys, kita jangan pandang pada agama ya. Kita pandang pada kemanusiaan ya. Kalau kita lihat bagaimana ramai yang tidak berdosa, anak-anak, ibu-ibu yang tidak berdosa, yang yalah kita tahu yang ramai terkorban ya di dalam apa yang berlaku sekarang ini. Jadi kita jangan lihat pada agama, tetapi kita lihat daripada segi kemanusiaan. Itu yang saya sendiri lihatlah. Jadi guys, kita sambung bagaimana kata oleh Angka dan Data ya. Indonesia dan Israel menjadi dingin, bahkan tak menjalin hubungan diplomatik sama sekali. Sahabat Angka dan Data, dalam suatu kesempatan di sidang internasional PBB, Israel tiba-tiba menyebut nama Indonesia di hadapan negara-negara yang hadir. Wow, disebut apa ya, yang kenapa? terjadi Apa? Dan apa yang dibicarakan oleh Israel tentang Indonesia, inilah 5 faktanya yang terungkap. Apa guys? Kita lihat apa guys? Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan lupa tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. Hitam, ya? Bukan tombol merah ya. 1. Konflik Israel dan Palestina. Oke, kita lihat apa. Konflik antara Israel dan Palestina masih terjadi hingga saat ini. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua negara yang sudah berlangsung selama 75 tahun ini. 75 Dari tahun ya? 1948 hingga tahun 2023 ini, sebanyak lebih dari 30.000 orang harus kehilangan nyawanya akibat peristiwa ini. Masya Allah. 2. Indonesia menentang Israel. Menentang ya? Kita tahu memang Indonesia sangat kuat menentang bersuara keras ya. konflik yang berkepanjangan ini. Di sisi lain, Indonesia juga mendesak agar Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan segera mengakhiri pendudukan yang ada karena bagi Indonesia, tindakan Israel tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang kuat oleh Indonesia, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, itu yang harus dihapuskan ya. 3. Israel sebut nama Indonesia di sidang PBB. Pada tanggal 23 September 2022 silam, nama Indonesia disebut secara belak-belakan oleh Israel di sidang internasional PBB. Ya, kala itu,
Perdana Menteri Israel yaitu Yair Lapid tengah berpidato. Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-77 yang berlangsung di Amerika Serikat, ia mengatakan bahwa Israel mencari perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel yaitu Yair Lapid juga mengatakan bahwa Timur Tengah adalah rumah mereka. Di sini mereka telah tinggal lama, dan mereka menyerukan kepada setiap negara khususnya di Timur Tengah dan Indonesia untuk mengakui kemerdekaan mereka dan datang berbicara dengan mereka karena tangan mereka terbuka untuk perdamaian. Perdana Menteri Israel bahkan mengatakan mereka mau menjadi sahabat Republik Indonesia di sidang internasional PBB. Untuk meyakinkan hal ini, Perdana Menteri Israel juga memamerkan capaian negara mereka yang berhasil memulihkan relasi dengan beberapa negara Arab lainnya dalam 2 tahun terakhir, seperti dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, hingga Mesir, yang kini telah memiliki hubungan baik dengan Israel. Itu yang mereka mahukan ya, daripada Indonesia juga. 4. Indonesia tetap menolak. Ya, kita tahu Indonesia memang tegas pendiriannya ya. Melansir dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa tidak ada langkah Indonesia untuk mengarah pada normalisasi hubungan dengan Israel, sekalipun Israel menawarkannya dalam sidang internasional PBB. Hingga saat ini, Indonesia bahkan tak mengakui kemerdekaan Israel. Itulah sebabnya, di Indonesia tak ada kedutaan Israel. Dan Indonesia juga tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai saat ini. Sampai saat ini tiada ya. Itu yang kita 5. pastilah. Syarat Indonesia memberikan pengakuan. Pada tahun 2005, Indonesia pernah mengatakan bahwa hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan mungkin terjadi setelah perdamaian telah dicapai antara Israel dan Palestina. Indonesia baru akan menjalin hubungan dengan Israel bila Israel telah mengakui secara penuh kemerdekaan Palestina dan tak lagi melakukan pendudukan atas Palestina. Oh, itu yang dimaukan Indonesia. Indonesia maukan Israel memberi kemerdekaan kepada Palestina. Barulah Indonesia mahu bekerjasama ataupun diplomatik dengan Israel. Itu yang dimahukan. Selagi tidak ada dengan hubungan baik Israel dengan Palestina itu, Indonesia tetap berkeras hati tidak akan bersama ada kerjasama diplomatik ataupun apa sekalipun lah dengan Israel ya. Tegas sekali itulah yang dikatakan oleh Indonesia ya. Sangat tegas, sangat jelas, sangat tegas ya. Wow, itulah yang kita mahukan sebenarnya, ketegasan itu. Sahabat Angkran Data, itulah dia 5 fakta terkait Perdana Menteri Israel yang menyebut nama Indonesia di sidang internasional PBB. Ternyata ia mengatakan bahwa Israel mau menjadi sahabat Indonesia. Namun fakta yang ada membuat Indonesia tetap menolak tawaran ini. Mari kita berharap yang terbaik, semoga konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir dan terciptalah perdamaian. Sekian, terima kasih. Halo, hai. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan kita reactionkan tadi, yang mana sudah jelas kita tahu ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi besar dalam mewujudkan perdamaian di antara bangsa-bangsa yang ada. Dan buktinya hal ini guys, kita lihat ya, salah satunya ketika Indonesia mendesak Israel agar mengakui kemerdekaan iaitu Palestina. Kerana bagi Indonesia, perbuatan Israel tidak sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar yang dipegang kuat oleh Indonesia, di mana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu yang dimahukan Indonesia ya. Dan kerana hal inilah yang kita lihat membuatkan relasi antara Indonesia dan Israel menjadi dingin. Bahkan kita semua tahu Indonesia tidak pernah menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel sehingga sekarang ini. Namun guys, dalam sebuah sidang iaitu International PBB pada tanggal 23 September 2022 yang lalu, kita lihat Perdana Menteri iaitu Israel Yair Lapid secara terbuka menyebut nama Indonesia. Ia mengatakan bahawa Israel mencari perdamaian dan persahabatan dengan negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Dan Perdana Menteri Israel juga menyerukan kepada Indonesia dan negara-negara lain di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan mereka dan berbicara untuk menciptakan perdamaian. Dan jelas Israel bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi sahabat kepada Republik Indonesia. Itu yang dimahukan sangat oleh Israel yang kita lihat guys. Walaupun sudah banyak kali kita lihat Israel menawarkan normalisasi hubungan dengan Indonesia dalam sidang internasional PBB sekalipun, kita lihat Indonesia tetap menolak tawaran tersebut
dan Indonesia bahkan tidak mengakui kemerdekaan Israel. Kerana kita tahu Indonesia telah mengklarifikasikan bahawa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan terjadi setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Itu yang dimahukan oleh Indonesia. Dan bagi saya sendiri juga guys, betapa tegasnya pendirian Indonesia, kerana kita semua tahu Indonesia sangat cinta perdamaian. Itulah yang diharapkan oleh Indonesia untuk Israel agar mereka dapat menerima kemerdekaan kepada Palestina. Jadi itulah kita sama-sama berdoa guys, mudah-mudahan konflik ini akan segera berhenti, akan segera dihentikan. Jadi kita harapkan kedamaian. Perdamaian itu adalah amat penting untuk kita sesama manusia. Jadi sama-sama kita berdoa guys ya. So guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman juga bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozu Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.